kembali lagi di channel Open Portfolio Saham. Kali ini kita nggak ngomongin saham, tapi kita akan ngomongin soal kegiatan saya di cicil Bitcoin dan ETH. Nah, terakhir kali saya membuat video di playlist cicil Bitcoin dan ETH itu di pembelian tanggal 7 Juli, tanggal 5 Juli, maaf, tanggal 5 Juli tahun 2024. Oke, nah berhubung di awal Agustus, tepatnya tanggal 2 Agustus itu saya melihat ada koreksi di Bitcoin, akhirnya saya memutuskan untuk menambah kepemilikan aset saya di kelas aset Bitcoin, juga Ethereum. Nanti kita akan bahas Bitcoin dulu. Oke. Nah, tanggal 2 Agustus saya melakukan pembelian sebesar Rp374.323 di harga Bitcoin di 1038, 1 miliar 38 juta rupiah. Oke, kenapa angkanya ratusan ribu? Karena saya memutuskan ketika saya mau membeli aset kripto, yaitu Bitcoin dan Ethereum, saya hanya mau mentop up saja sebesar Rp500.000, di mana 75%-nya akan saya belikan untuk Bitcoin, yaitu sekitar 370-an ribu, 374 ribu. Nah, 25% sisanya akan masuk ke Ethereum. Jadi kita lanjut lagi. Nah, tanggal 4 Agustus saya juga ngelihat ada koreksi. Akhirnya saya memutuskan membeli lagi Bitcoin di harga 975 juta rupiah. Harganya di nominal pembelian sama 374 ribuan. Lalu di tanggal 5 Agustus, tepat kemarin 5 Agustus 2024, itu saya melihat ada koreksi yang cukup dalam lagi. Tiba-tiba harga Bitcoin turun ke 906.181. Akhirnya saya beli lagi 374. Lalu siangnya saya beli lagi di harga Bitcoin 890 juta. Lalu saya beli lagi agak sorean di harga 823 juta. Semuanya nominalnya di 374 ribuan saja. Nah, alhasil total portfolio saya untuk Bitcoin itu sekitar, saya sudah menghabiskan sekitar 17.490.487 rupiah. Nah, dengan rata-rata Bitcoin yang cukup turun karena saya membeli harga Bitcoin di tanggal 2, 4 dan 5 itu cukup murah. Jadi rata-rata harga Bitcoinnya sudah cukup turun. Nah, balik lagi, karena harga rata-rata Bitcoin juga sudah cukup turun, maka target harga penjualan Bitcoin saya juga ikut menurun. Saya hanya menargetkan untuk menjual Bitcoin adalah ketika harganya itu sudah naik setengah beger atau 50%. Jadi nanti begitu saya lihat harga Bitcoin 1,4 M dalam rupiah, itu saya akan mulai proses penjualannya. Kenapa kok buru-buru saya menjual? Nah, saya sih melihat Bitcoin ini bukan sebagai aset investasi sebenarnya. Mungkin kalau saya ngomong begini akan banyak crypto brothers yang marah atau tersinggung. Padahal karena pastinya crypto brothers akan menganggap bahwa Bitcoin ini adalah aset kelas yang paling bagus saat ini di dunia. Hanya saja dari saya pribadi, saya sih belum melihat apa sih fungsi sebenarnya Bitcoin dalam kehidupan kita. Kayak gitu. Mungkin apa yang digadang-gadangkan oleh para influencer kripto bahwa Bitcoin nanti mungkin akan menjadi satu metode alat pembayaran ke depannya, mungkin saja itu bisa terjadi, tapi yang saya lihat adalah kalaupun itu terjadi, kemungkinan saya sudah meninggal atau saya sudah nggak ada di dunia ini cukup lama. Kayak gitu. For the record, usia saya sekarang 40 tahun. Jadi, ya mungkin saja Bitcoin di masa depan akan jadi suatu alat pembayaran, tapi tidak waktu saya hidup. Jadi, ya bagi saya ya, tujuan saya untuk masuk ke aset kelas ini ya tentunya untuk menambah cuan. Itu saja, bukan untuk menambah
aset kelas saya. Jadi kalau misalnya target harga penjualan di 1,4 M, harga Bitcoin naik di 1,4 M, disitulah saya akan menjualnya. Nah, kalau di BTC Wallet saya pakai Indodax. Jadi kalau di BTC Walletnya saya sih nilai Bitcoin saya udah turun dalam ya. Saya membeli di sekitar 17 jutaan, sekarang nilainya hanya di 12 jutaan karena penurunan koreksi yang cukup dalam dari harga Bitcoin dari awal Agustus ini. Ya, jadi hanya 12 jutaan saja, atau kalau dalam Bitcoinnya saya hanya punya 0,0144 Bitcoin. Itu lanjut ke pembahasan Ethereum. Sama dengan Bitcoin, saya juga menerapkan ya program cicil saja. Cuma di Ethereum ini ya seperti yang saya bilang, saya hanya mengambil 25% dari setiap top up yang saya lakukan. Lalu, nah, mulai tanggal 4 Agustus saya nambahin lagi tuh eh, apa namanya kepemilikan saya di Ethereum ketika harganya di 46.269. Nah, saya nambah di 124 ribuan. Lalu tanggal 5 Agustus kemarin itu saya tambah lagi di harga 40.137.000. Sama, saya beli nominalnya di 124 ribuan. Lalu saya tambah lagi ketika hampir sorean saya lihat Ethereum turun, saya tambah lagi kepemilikan Ethereum saya di harga 38 jutaan. Jadi saya beli juga di nominal pembelian 125.000 won. Oke, nah total Ethereum yang saya miliki kalau berdasarkan saya memulai investasi Ethereum sejak bulan Mei kemarin adalah di sekitar 6,3 jutaan. Nah, semua Ethereum yang saya beli itu langsung saya staking. Jadi supaya saya bisa mendapatkan pendapatan tambahan harian. Ya kayak taruh deposito lah. Nah, setengah dari 6.300.000-an sekian ini jumlahnya 3,7 jutaan, saya sudah staking duluan, itu sudah menghasilkan 11 ribuan, 11.200 ya, kecil lah ya. Kayak gitu karena perharinya itu ya cuma ngasih 200 sampai 300 rupiah aja hasil stakingnya. Lalu setengahnya lagi baru saya bonding di tanggal 5 kemarin. Saya mulai proses staking itu di nilai ETH-nya di 0,015 kayak gitu. Nah, ini baru mau saya staking lagi. Jadi ya mudah-mudahan nanti ya bisa nambah lagi nih perhariannya, saya bisa dapat nominal berapa, mungkin bisa di harga 400 atau 500-an per hari. Tergantung nanti dari harga Ethereum-nya. Nah, karena saya pembeliannya cukup lumayan banyak, jadi rata-rata harga ETH saya itu sekarang juga udah menurun di harga 54 juta 196.214 rupiah. Di mana saya juga menargetkan harga penjualan ETH yang cukup ya biasa-biasa saja di harga 75 jutaan saja. Kalau misalnya sudah sampai situ, saya akan unstake ini ETH. Sudah hit di situ, saya akan unstake. Dari unstake itu saya langsung jual. Itu aja. Saya juga tidak memandang Ethereum ini sebagai aset untuk investasi saya karena saya masih memastikan bahwa 80% dari wealth saya taruh di saham. Jadi baik Bitcoin atau Ethereum ini hanya bagian dari spekulasi saya saja. Bukan meremehkan kripto atau segala macamnya, hanya saja saya memang belum bisa melihat ini sebagai aset investasi. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya nanti di minggu selanjutnya saya ada melakukan pembelian lagi Ethereum atau penjualan, saya akan buatkan video ini lagi. Jadi sampai sekian, segitu saja video cicil Bitcoin dan ETH dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oh ya, jika ada yang mau bertanya soal Bitcoin atau Ethereum maupun soal saham ya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.